Shalom, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Semoga renungan ini boleh memberi kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa yang tata kerjaan surga, puji dan syukur kepada kehadirat-Mu Tuhan, atas rahmat dan karunia Tuhan telah berkati kami sepanjang malam, boleh kami istirahat dengan baik. Bapa, kami akan menyampaikan renungan singkat, di mana sebagian dari firman Tuhan boleh kami pahami, kiranya Engkau memberkati pikiran kami, supaya itu boleh berguna bagi kehidupan kami, terlebih kami menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun judul renungan pagi yang akan saya bawakan pagi hari ini yang berjudul mengucap syukur dalam situasi apapun juga. Ayat intinya yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi sebagaimana judul yang di atas tadi, di mana kita selalu mengucap syukur dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah, berdoalah, dan bersyukurlah selalu di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan, tentunya dalam hidup ini kita mengucap syukur pasti bukan hal yang mudah dilakukan. Kalau kata lainnya dibilang gampang-gampang susah untuk kita bisa mengucap syukur. Namun, kita harus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengucap syukur ketika kita mendapat yang terbaik dalam hidup kita. Seperti kita mungkin bertambah usia, mendapatkan jabatan yang tinggi di posisi tertentu, ataupun mendapatkan berkat yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita akan cepat berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi mampukah kita mengucap syukur ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, entah itu masalah ekonomi, pergumulan hidup yang begitu sulit, mengalami suatu penyakit ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mampukah kita mengucap syukur? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini menyapa kita untuk selalu mengucap syukur dalam berbagai hal. Tentunya ketika mendengarkan ungkapan berbagai hal berarti di dalamnya kita mengucap syukur baik dalam susah maupun senang, baik dalam suka maupun duka. Mengapa kita harus perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Kita ini merupakan anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung pada Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur, maka kita melakukan kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan di dalam hidup kita. Karena harta benda yang kita miliki tidak dapat memberi kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Begitu pula dengan jabatan kita. Jadi kunci kebahagiaan itu sendiri adalah selama kita mampu mensyukuri apa yang kita dapat di dalam kehidupan kita dalam situasi apapun. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin saya bahagia dan dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya mengalami pergumulan yang begitu berat. Begitu banyak masalah yang berat yang kita hadapi. Kembali lagi, seperti paragraf yang di atas tadi, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu kehendak Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Kita harus mengingat di mana dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang harus disyukuri. Karena seberat apapun hari-hari yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk yang patut disyukuri. Karena Tuhan masih memberi napas hidup bagi kita hingga detik ini, itu suatu ucapan syukur yang perlu kita panjatkan pada Tuhan. Mengucap syukurlah ketika kita masih bisa makan dan minum. Apapun menu yang kita makan, kita harus selalu mengucap syukur. Karena masih banyak orang di sekitar kita yang kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman.
Masih banyak orang di sekitar kita yang kehidupannya jauh lebih sulit dari apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita masih memiliki untuk tempat berlindung dari panas matahari, untuk berlindung dari hujan, maka kita juga patut mengucap syukur. Seberat apapun masalah dalam pergumulan kita, maka selalu ada hal untuk disyukuri. Hal-hal yang baik maupun buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, suka atau duka, itulah warna-warni kehidupan kita yang selalu kita harus mengucap syukur dan tetaplah berdoa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena satu hal yang seharusnya menguatkan kita adalah Allah turut bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Karena itu tetaplah mengucap syukur apapun keadaannya di dalam kehidupan kita. Kembali kita ke ayat inti yang pertama tadi, di mana 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan yang singkat yang pagi ini boleh saya sampaikan, kiranya boleh berguna bagi kehidupan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin.